Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami yang berasal dari kelompok 7 akan melakukan presentasi mengenai kasus yaitu pemanfaatan Big Data dalam pembuatan model untuk memprediksi pengidap diabetes dengan memanfaatkan tools yaitu PySpark. Sebelum kelompok kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Bayhaki Firdaus dengan NIM 2010512054. Saya Andika Rizky Pulbuhu dengan NIM 2010512061. Nama saya Diko Demus Naisau dengan NIM 2010512062. Dan saya sendiri yaitu Santiana dengan NIM 25102063. Dan saya Fitri Kurniawati dengan NIM 2010512067. Untuk pemaparan materi yang akan dilakukan oleh kelompok kami terdapat beberapa pembahasan, yaitu pertama mengenai teknologi, yaitu peran teknologi Big Data dalam kasus yang kami ambil. Kedua yaitu inovasi, berupa inovasi yang dapat dikembangkan pada kasus yang kami ambil. Dan yang ketiga adalah tantangan, yaitu tantangan yang akan mungkin muncul ketika kami mengimplementasikan kasus yang kami ambil. Dan terakhir adalah melakukan implementasi menggunakan tools berupa PySpark. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih Saudari Santiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi Big Data pada kasus prediksi pengidap penyakit diabetes. Big Data dapat digunakan dalam pemanfaatan integritas data kesehatan nasional. Hal ini dikarenakan Big Data dapat menyimpan sejumlah besar informasi tentang orang-orang yang mengidap berbagai macam penyakit, seperti misalnya penyakit diabetes. Data-data yang dikumpulkan bisa dimulai dari data gejala, data riwayat kesehatan, data tes darah, dan lain sebagainya. Informasi yang dikumpulkan tersebut kemudian diolah untuk kemudian digunakan sebagai alat bantu identifikasi penyakit seperti penyakit diabetes. Di masa yang akan mendatang, identifikasi penyakit akan meminimalisir penggunaan tenaga manusia, sehingga tenaga dan sumber daya yang ada bisa dialokasikan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan kemampuan tersebut, Big Data memiliki potensi untuk memprediksi dan mencegah berbagai penyakit seperti penyakit diabetes. Untuk topik selanjutnya tentang pengembangan inovasi akan dijelaskan oleh rekan saya, padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bahaki. Selanjutnya adalah di sini pengembangan inovasi yaitu pada kasus prediksi pengidap penyakit diabetes. Inovasi di sini kita dapat memanfaatkan data yaitu data dari pasien. Di sini kita dapat melakukan pemanfaatan data pasien seperti riwayat kesehatan yang mereka miliki, tentang gaya hidup dan juga pola makan yang selama ini mereka lakukan. Data tersebut dapat kita manfaatkan untuk membangun model yang dapat memprediksi hasil diagnosa penyakit diabetes secara lebih akurat. Selanjutnya kita juga dapat memanfaatkan data dari pasien yaitu berupa data genetik, yang mana dari data tersebut kita dapat melakukan prediksi berupa resiko diabetes, dan juga kita dapat mengembangkan terapi yang lebih spesifik untuk masing-masing individu yang sekiranya terjangkit dari penyakit diabetes. Selanjutnya di sini terkait data pasien, kita juga bisa melakukan penggunaan data pasien secara anonim, yang mana di sini tujuannya adalah untuk menghindari permasalahan terkait privasi data, dan juga kita meningkatkan kepercayaan pada pasien dalam hal berbagi data. Selanjutnya di sini inovasinya adalah berupa real time, yaitu kita melakukan pemanfaatan data pasien secara real time sehingga kita dapat membuat hasil prediksi yang lebih akurat dan juga prediksi yang lebih up to date.
Selanjutnya, itu adalah inovasi terkait penggunaan data pasien dari berbagai sumber yang berbeda. Misalnya di sini kita dapat memanfaatkan data dari instansi berupa rumah sakit dan juga klinik. Kita juga dapat memanfaatkan data dari data elektronik kesehatan pasien. Yaitu tujuannya agar kita memperluas cangkupan data yang kita gunakan dalam pembangunan model untuk memprediksi penyakit diabetes. Selanjutnya adalah di sini kita dapat melakukan pemanfaatan terkait data geografis yang mana kita dari data tersebut kita dapat mengidentifikasi apakah ada faktor lingkungan yang mana mempengaruhi terjadinya risiko diabetes sehingga kita juga dapat membantu dalam perencanaan intervensi kesehatan. Inovasi selanjutnya adalah di sini kita sebagai peneliti dapat memanfaatkan penggunaan data dari sosial media yang mana kita dari data sosial media tersebut kita dapat identifikasi dari tren gaya hidup pasien dan juga pola makan yang selama ini mereka lakukan yang mana yang sekiranya dapat berhubungan dengan diabetes dan kita juga dapat mengembangkan program intervensi yang lebih efektif. Selanjutnya adalah terkait pemanfaatan data ekonomi, yaitu untuk kita identifikasi apakah terdapat faktor-faktor lain yang sekiranya berhubungan dengan penyakit diabetes. Misalnya di sini apakah faktor ketersediaan makanan sehat dan juga akses terhadap perawatan kesehatan itu akan berhubungan dengan penyakit diabetes. Selanjutnya di sini adalah inovasi berupa kita akan mempublikasikan hasil modeling yang telah kita lakukan. Misalnya kita bisa melakukan publikasi dalam bentuk paper sehingga tujuan publikasi ini kita juga sekaligus mempromosikan kolaborasi dari peneliti-peneliti lainnya sehingga kita dapat melakukan pengembangan model yang lebih baik sehingga model yang dihasilkan lebih akurat dan juga valid. Selanjutnya inovasi di sini kita juga dapat melakukan pemanfaatan terkait teknologi machine learning, khususnya kita menggunakan tools PySpark, yaitu untuk melakukan proses data pasien secara lebih otomatis dan juga kita bisa membuat model yang menghasilkan prediksi yang lebih tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Santiana. Selanjutnya ada tantangan. Jadi tantangan yang mungkin muncul saat mengimplementasikan inovasi. Nah, jadi tantangan yang mungkin muncul itu adalah pengumpulan data. Nah, di sini pengumpulan data yang berkualitas dan struktur merupakan tantangan tersendiri. Jadi data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menyebabkan model yang dihasilkan tidak akurat atau tidak dapat diandalkan. Lalu mengumpulkan data yang akurat dan terkini juga menjadi sulit karena data yang tepat dapat bervariasi dari individu ke individu dan seringkali data ini tidak tersedia secara online atau mudah diakses. Selanjutnya ada tantangan bias data. Jadi bias data ini menghindari masalah bias data yang dapat menghasilkan model yang tidak adil atau tidak representatif. Lalu tantangan selanjutnya itu ada keamanan data. Jadi menangani masalah keamanan data ini merupakan salah satu tantangan terutama untuk data pribadi yang sensitif seperti data kesehatan. Selanjutnya itu ada identifikasi variabel. Jadi mengidentifikasi variabel yang relevan dan memastikan bahwa data yang digunakan dalam model mencakup semua variabel tersebut. Selanjutnya untuk implementasi saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Andika. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan implementasi PySpark pada Jupyter Notebook. Berikut adalah tampilan daripada Jupyter Notebook. Kita lihat pada sel pertama, kita akan coba untuk setup dependensinya dan kita akan menjalankan daripada Spark Session-nya. Ini juga kita akan melakukan import daripada setiap library yang dibutuhkan, seperti Spark Session, lalu ada Matplotlib, Seaborn, dan nanti kita akan gunakan juga visualisasi untuk dapat menginterpretasikan daripada setiap datanya. Kita pertama akan melakukan load dataset terlebih dahulu, sehingga kami menggunakan spark.read.csv,
di mana kami akan mengambil data daripada diabetes.csv dengan parameter header-nya dan inter skemanya adalah true. Lalu kita akan coba menampilkan daripada 20 data pertama dengan menggunakan function show. Lalu kita akan coba untuk print skemanya, atau kita melihat daripada setiap atribut datanya, kita print, dan kita bisa melihat di sini ada pregnancies atau kehamilan, jumlah total kehamilannya, lalu ada kadar glukosanya, lalu ada tekanan darah atau blood pressure, lalu ada skin thickness atau ketebalan kulit, lalu ada insulin yang merupakan kadar daripada insulin pada darah, lalu ada BMI atau body mass index, lalu ada diabetes pedigree function atau riwayat keturunan daripada diabetes dalam silsilah keluarga, lalu ada usia, dan ada outcome. Outcome ini merupakan label daripada data yang kita punya. Jika nilainya adalah 0, maka dapat diidentifikasikan bahwa pasien tersebut tidak diabetes. Namun jika labelnya adalah 1, mereka adalah mengidap dari penyakit diabetes. Jadi kita coba akan melakukan daripada describe daripada setiap atribut yang ada, sehingga kita bisa melakukan penglihatan daripada statistik deskripsinya. Jadi kita lihat bahwa daripada summary-nya terdapat count, mean, dan standar deviasi, serta nilai daripada mean dan max daripada setiap atribut. Lalu kita akan coba lihat datanya melalui EDA. Jadi kita perlu melakukan import dari Seaborn dan Matplotlib. Jadi kita akan membuat sebuah function histogram, dan kita akan coba mendefinisikan daripada setiap atribut yang kita butuhkan untuk dapat kita lihat distribusinya gimana. Jadi kita definisikan daripada 6 columns-nya adalah glukosa, BMI, dan diabetes pedigree function. Karena menurut kami, 3 atribut ini adalah hal yang kerap kali menjadi parameter utama dalam mengidentifikasikan atau mendiagnosis daripada setiap pasien mereka terkena diabetes atau enggak. Lalu kita coba lakukan perulangan daripada setiap 6 columns-nya, dan kita panggil daripada Seaborn-nya displot dengan data daripada DFPD. Lalu kita hue atau kita kategorikan berdasarkan outcome atau label tadi. Ini kita lihat pada gambar yang pertama, kita lihat daripada kadar glukosanya. Pada mereka yang terkena diabetes, cenderung kadar glukosanya lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak terkena diabetes. Diindikasikan dengan warna kuning sebagai mereka adalah mereka yang terkena diabetes. Lalu kita akan coba masuk ke atribut berikutnya adalah BMI. Jadi kita lihat bahwa BMI kerap kali menjadi faktor penentu dalam seseorang terkena diabetes atau tidak. Jadi kita lihat juga bahwa daripada BMI dengan nilai yang besar, cenderung mereka juga mengidap penyakit diabetes. Terlihat daripada distribusinya berbentuk distribusi bimodal, namun terdapat daripada BMI yang nilainya 0. Jika nanti setelah di handling, maka nanti kemungkinan besar nanti dari distribusinya akan berbentuk distribusi normal. Lalu kita akan masuk ke atribut berikutnya adalah diabetes pedigree function atau silsilah keluarga yang terkena penyakit diabetes. Jadi kita lihat bahwa semakin besar diabetes pedigree function-nya menunjukkan daripada mereka yang terkena diabetes. Jadi ada kemungkinan daripada silsilah keluarga yang terkena diabetes itu cenderung untuk terkena diabetes kembali. Lalu kita coba membuat sebuah function untuk mendefinisikan daripada label outcome-nya, perbandingan daripada label yang diabetes dan non-diabetes. Di sini terlihat bahwa data yang kita punya cenderung memiliki data yang lebih besar pada data yang non-diabetes, sekitar 1.200 lebih. Sedangkan data yang labelnya adalah diabetes ini hanya sekitar 600-an lebih. Lalu kita akan coba untuk melakukan cleaning data daripada setiap atribut yang ada. Jadi kita akan coba mengecek daripada atribut datanya apakah ada yang memiliki nilai yang 0, dan kita lihat daripada setiap atribut tidak memiliki nilai yang 0. Namun kita akan coba lihat daripada setiap datanya apakah ada daripada atribut datanya yang memiliki nilai 0. Sehingga kita akan coba lihat melakukan perhitungan daripada function count zeros daripada column glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI. Jadi kita lihat bahwa glukosa mencapai nilai yang 0 adalah 13, blood pressure-nya 90, dan skin thickness-nya adalah 573, serta insulinnya adalah 956, dan BMI-nya adalah 28. Kita akan coba melakukan pendefinisian ataupun membuat nilai daripada yang 0 tadi menjadi nilai rata-ratanya. Jadi kita coba melakukan perhitungan daripada rata-rata dari setiap atribut. Kita dapatkan bahwa rata-rata daripada glukosa adalah 21, sedangkan rata-rata daripada blood pressure adalah 69, dan rata-rata dari skin thickness adalah 20, insulin 80, dan BMI adalah 32. Lalu kita akan coba menampilkan kembali datanya.
20 teratas. Setelah itu kita akan coba melakukan feature selection ataupun melihat daripada korelasi dari setiap atribut yang ada. Di sini kita coba melakukan korelasi berdasarkan daripada outcome atau label tadi. Kita lihat bahwa korelasi daripada outcome menunjukkan bahwa glukosa 0,88 dan BMI 0,28 serta H 0,23. Ini menunjukkan bahwa glukosa, BMI, dan H merupakan atribut yang berkorelasi kuat terhadap label outcome. Sehingga nanti kita akan gunakan label tersebut ataupun atribut tersebut ke dalam modeling nanti untuk dapat memprediksinya. Sehingga kita coba buat korelasinya dalam semua atribut. Sini terlihat bahwa correlation heat map-nya bahwa pada correlation antar dari features menunjukkan bahwa adanya features yang ataupun nilai yang besar daripada korelasinya adalah nilai daripada S dengan jumlah kehamilan. Lalu kita juga lihat daripada nilai BMI dengan skin thickness ataupun ketebalan daripada kulit. Oke, itu segini dapat saya sampaikan mengenai feature scaling dan modeling akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Fitri, saya persilakan. Ya baik, terima kasih Niko. Selanjutnya adalah feature selection. Untuk feature selection ini, pertama kita bakalan import dulu vector assembler dari library PySpark. Setelah itu kita bakalan buat variable assembler yang dia itu isinya untuk ngegabungin beberapa kolom, yaitu kolom pregnancy atau kehamilan, terus ada kolom glucose atau kadar gula darah, lalu ada blood pressure atau tekanan darah, skin thickness, terus ada insulin, BMI, lalu ada kolom diabetes pedigree function, lalu ada kolom age, dan itu akan diberikan kolom namanya features. Lalu untuk output datanya kita bakalan transform dari assembler itu ke data frame. Selanjutnya kita bakalan print dari skema dari output datanya. Di sini bisa dilihat ada penambahan kolom, yaitu features, yang dia itu tipenya itu vektor. Lalu selanjutnya kita bakalan menampilkan preview dari output datanya. Oke, ya bisa dilihat features-nya udah ditambahin kolom features-nya. Selanjutnya kita bakalan build and train model. Jadi untuk modelnya kita bakalan pakai data, yaitu final datanya itu kita bakalan menyeleksi dua kolom aja, yaitu kolom features dan kolom outcome. Nah, di sini kita bakalan lihat skema dari final datanya. Di sini ada dua kolom, features itu dia tipe datanya vektor, dan untuk outcome dia tipe datanya integer. Selanjutnya kita bakalan split data menjadi train dan test. Di sini untuk sebarannya itu untuk training data itu 0,7 atau 70%, dan untuk testingnya itu 0,3 atau 30%. Terus di sini kita bakalan tampilin jumlah datanya, jumlah data dari training dan testing, yaitu data trainingnya itu sebanyak 1388, dan untuk jumlah data testingnya itu ada 612. Oke, pertama kita bakalan mulai build model, yaitu logistic regression. Kita import dulu library-nya, kita import logistic regression dari PySpark. Terus kita bakalan langsung feed modelnya itu ke train data. Lalu begitu juga untuk random forest classifier, kita import dulu random forest classifier-nya. Terus kita langsung feed modelnya, kita buat dulu modelnya namanya RF, terus abis itu kita
feed modelnya ke data training. Terus selanjutnya kita bakalan melakukan prediksi langsung ke data testing. Dimulai dari logistic regression. Jadi di sini kita bakalan nampilin dan juga ngebandingin antara data yang asli sama data hasil prediksi. Jadi pertama kita bakalan transform dulu hasil dari prediksinya. Terus selanjutnya kita bakalan tampilin untuk data berikut ini. Sejauh ini untuk outcome dan prediction itu semuanya bernilai sama. Lalu untuk random forest itu untuk 20 data pertama itu juga sama, outcome dan prediction itu bernilai sama. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengevaluasi dari model. Untuk evaluasi model itu kita bakalan melihat dari 3, yaitu kita lihat dari accuracy dan error, terus kita bakalan lihat juga dari confusion matrix-nya, dan juga classification report. Untuk accuracy dan error itu kita import dulu library-nya, kita pakai binary classification evaluator. Karena data yang kita punya itu dia labelnya itu hanya 2, yaitu 0 dan 1. Makanya kita pakai binary classification evaluator. Lalu untuk yang pertama kita mulai evaluasi dari logistic regression. Jadi di sini kita bakalan mengevaluasi dilihat dari raw prediction sama outcome-nya. Habis itu kita bakalan langsung print accuracy-nya dan juga errornya. Errornya itu didapat dari 1 dikurangin nilai accuracy-nya. Dan didapatkan nilai untuk logistic regression accuracy-nya itu ada di 0,83%, 0,83. Dan untuk tes errornya itu 0,16. Lalu untuk random forest itu accuracy-nya itu ada di angka 0,89 dan tes errornya itu 0,109. Selanjutnya kita akan melihat dari confusion matrix-nya. Untuk bisa menampilkan confusion matrix itu kita bakalan import dulu library seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan juga kita bakalan pakai confusion matrix dan classification report dari library scikit-learn. Untuk yang logistic regression itu pertama kita bakalan kumpulin dulu data yang bakalan dipakai. Jadi di sini untuk Y prediksi itu kita ambil dari kolom prediction. Lalu untuk Y originalnya atau data aslinya itu kita bakalan ambil dari kolom outcome. Lalu setelah itu kita bakalan hitung confusion matrix-nya dari Y orig dari data originalnya dan juga Y prediksi atau hasil prediksi. Setelah itu kita buat data frame-nya. Di sini namanya confusion matrix DF. Selanjutnya si confusion matrix DF-nya itu bakalan kita visualisasiin pakai heat map dan juga plot. Bisa dilihat hasilnya. Untuk confusion matrix for testing model dari logistic regression itu ada sebanyak 361 data yang dia itu true negatif. Lalu untuk true positifnya itu ada sebanyak 101, false negatifnya itu sebanyak 106, dan false positifnya itu sebanyak 44. Lalu untuk random forest-nya itu
langkahnya juga sama. Kita seleksi dulu, kita kumpulin dulu datanya, kita ambil dari prediction dan juga outcome, terus kita buat confusion matrixnya, terus kita show. Dan di sini didapat true negatifnya ada sebanyak 368 dan true positifnya itu sebanyak 125. Untuk false negatifnya itu ada sebanyak 82 dan false positifnya sebanyak 37. Okay. Lalu untuk classification report, itu untuk logistic regression, kita hitung dulu classification reportnya dari data dari Y original dan juga Y hasil prediksi. Setelah itu kita show, dan di sini dilihat untuk presisinya itu ada 0,77, terus untuk recall-nya 0,89, F1 score-nya 0,87, dan seterusnya. Accuracy-nya dari sini didapat 0,75. Lalu untuk random forest itu precision-nya itu ada di angka 0,82, 0,91, 0,86, dan seterusnya. Dan accuracy-nya itu ada di angka 0,81. Untuk kesimpulannya, untuk dari sisi accuracy dan error itu random forest itu memiliki accuracy yang lebih tinggi dibandingkan logistic regression, yaitu accuracy-nya sekitar 0,88%. Lalu untuk classification report-nya itu nilai precision, recall, dan juga F1 score dari random forest itu juga lebih tinggi dibandingkan logistic regression. Kalau untuk dari confusion matrix-nya, jika kita jumlahkan true positif dan juga true negatif dari random forest itu juga lebih besar dibandingkan logistic regression. Sehingga kesimpulannya dari dua model yang kita coba, yang kita uji coba, maka random forest itu memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan logistic regression. Sekian dari saya, moderator. Terima kasih, Fitri. Itulah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari kasus yang kelompok kami ambil yaitu mengenai pemanfaatan big data dalam pembuatan model untuk memprediksi pengidap diabetes, yang mana kelompok kami menggunakan tools berupa PySpark. Didapatkan hasil model yang mana kelompok kami menggunakan implementasi dari dua algoritma, yaitu algoritma logistic regression dan juga algoritma random forest. Dan dari dua algoritma tersebut, kelompok kami memilih algoritma random forest karena algoritma random forest dinilai performanya lebih baik. Harapannya dengan model yang telah kelompok kami bangun dapat membantu banyak aktor, terutama yaitu dokter dan juga instansi kesehatan dalam mendiagnosa pasien yang sekiranya terjangkit diabetes. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.